Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, insya Allah kita akan melanjutkan lagi pembacaan buku Lianakallah yang pada hari ini insya Allah kita akan bahas asma Allah Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara. Bersama Allah, impian-impian Anda akan menjadi kenyataan. Harapan-harapan Anda akan terrealisasi dalam hidup Anda. Keinginan Anda akan dikaruniakan kepada Anda. Obsesi-obsesi Anda akan diberikan kepada Anda. Ada sebuah komik. Kamu tidak berenang mumpung masih sepi. Bentar lagi ramai loh. Lain kali saja, aku takut kedalaman. Kalau terjadi apa-apa gimana? Pasrahkan dirimu kepada Allah. Ayo aku ajari berenang. Mantap. Apakah Anda menyadari kelemahan Anda? Bahwa dunia dan seisinya lebih besar daripada Anda. Dan Anda laksana sehelai bulu di tengah amukan badai yang memporak-porandakan. Apakah Anda menyadari bahwa Anda seperti seekor burung yang dibangkas kedua sayapnya sehingga lemahnya kekuatannya dan membutuhkan bantuan? Apakah Anda memiliki berbagai hal berharga yang Anda khawatirkan tertimpa keburukan padanya? Lalu Anda ingin menjadikannya berada dalam tanggungan zat yang tidak akan menyia-siakan segala sesuatu yang ada di sisinya. Berbagai hal berharga itu berupa anak-anak, harta, kesehatan, maupun segala aspek kehidupan. Jika begitu, maka berjalanlah setapak demi setapak menuju cahaya nama Allah Al-Wakil yang Maha Pelindung. Mulailah kembali mengenal nama yang mulia ini. Selamilah kedalaman makna-maknanya, segarkanlah jiwa Anda dari kelemahannya, kegelisahannya, dan kekosongannya dengan berlindung di bawah naungan Al-Wakil yang Maha Pelindung. Maka ambillah dia sebagai pelindung. Al-Wakil yang Maha Pelindung, dia adalah zat yang seharusnya Anda bertawakal hanya kepadanya, tidak menyandarkan punggung kecuali kepadanya, tidak memberikan kepercayaan kecuali kepadanya, dan tidak menggantungkan harapan-harapan kecuali kepadanya. Pekerjaan apapun yang Anda pasrahkan kepada Allah, maka pasrahkan ia sepenuhnya. Sebab jika Anda sudah bertawakal kepada Allah, ini berarti Anda telah mempercayakan sempurnanya pekerjaan ini kepada zat yang menguasai segala urusan. Yang langit dan bumi masuk dalam pemeliharaannya. Dan zat yang melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Allah berfirman tentang dirinya, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wa qila. Dialah Rob timur dan barat, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia. Maka ambillah dia sebagai pelindung. Al-Muzammil ayat 9. Rob yang menguasai timur dan barat memerintahkan Anda untuk menjadikannya sebagai wakil pelindung. Lantas ketenangan, kemuliaan, ketinggian, dan jaminan petunjuk apa setelah Anda menjadikannya sebagai pelindung? Dia hanya menghendaki Anda berkata dengan sepenuh hati, Engkau adalah pelindungku, ya Allah. Apakah Anda orang kaya di muka bumi ini yang memerintahkan kepada Anda agar Anda tidak meminta pertolongan kecuali kepadanya? Tidak bersandar kecuali kepadanya, tidak berlindung kecuali kepadanya? Sudah pasti tidak ada orang kaya seperti ini. Karena memang manusia tidak mampu melindungi, menjaga, dan menolong Anda dari segala sesuatu. Ini Allah saja yang berhak mengatakan, melakukan, dan kuasa atas hal seperti itu. Tawakal adalah keyakinan hati yang menggerakkan Anda untuk berjalan di bawah payung besar yang melindungi Anda dari panasnya kesedihan, hujan tipu muslihat, dan badai dunia yang mengombang-ambingkan. Orang yang tidak akan mendapat perlindungan hanyalah orang yang tidak menghargai payung seperti ini dan tidak mencoba berjalan di bawahnya. Raja yang Maha Agung, Rob yang Maha Mulia, telah memerintahkan agar Anda menjadikannya sebagai pelindung. Dia memerintahkan agar Anda meletakkan semua keperluan di halamannya, hingga dia mengerjakan sendiri untuk Anda. Agar Anda menyandarkan punggung Anda kepadanya, hingga dia melindungi Anda dari panasnya pengkhianatan.
agar Anda menyerahkan semua urusan kepadanya hingga dia menyelesaikan dalam sebaik-baik keadaan dalam sesempurna mungkin. Pertanyaannya adalah, apalagi yang Anda tunggu? Apalagi yang membuat Anda tidak menerima karunia ini? Siapa yang memberikan kepada Anda karunia yang lebih besar daripada ini? Sepertinya kita sudah terbiasa bergantung kepada Allah yang ada di bumi sampai tingkatan yang sangat parah. Kan? Sepertinya kita sudah terbiasa bergantung kepada apa yang ada di bumi. Ya, ini makhluk ya, seperti tingkatan yang sangat parah. Bacalah. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Artinya, dan tawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219. Perkara besar, kesusahan berat, dan kesedihan besar, apa yang tidak bisa diatasi oleh Rabbul Izzah, Tuhan pemilik kemuliaan. Padahal dia adalah pemilik dari kemuliaan itu sendiri. Dia adalah pemilik semua kemuliaan yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda ketahui. Lantas bagaimana mungkin gara-gara kesusahan ini Anda justru mau lawan kehendak pemilik kemuliaan, kebesaran, dan keagungan? Tawakal kepada Allah termasuk sebab yang paling kuat untuk melindungi diri seorang hamba dari gangguan kezoliman dan permusuhan orang lain yang tidak mampu dihadapinya di sendiri. Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal kepadanya. Barang siapa diberi kecukupan dan dijaga olehnya, maka tidak ada harapan bagi musuh-musuh untuk bisa mencelakakannya. Ibnu Qayyim, Badail Fawaid. Rencana tahunan. Mana tadi? Nah ini. Rencana tahunan. Tawakal terbesar yang Anda persembahkan kepada Allah adalah ibadah kepadanya, yaitu Anda menanggalkan dan berlepas diri darinya dan kekuatan Anda, lalu mengucapkan dengan hati lisan Anda, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Nah ini doa separuh untuk Allah dan separuh untuk hambanya ya. Fatihah ayat 5. Sehingga Anda meminta pertolongan, bertawakal, dan memohon kekuatannya darinya untuk beribadah kepadanya. Tidak mungkin terbayang setelah Allah memerintahkan Anda beribadah kepadanya dan bertawakal kepadanya. Lalu Anda pun bertawakal kepadanya dalam perkara ibadah. Lantas justru dia menelantarkan Anda. Hal seperti ini tidak mungkin terbayang akan terjadi. Bagaimana mungkin dia meminta agar Anda beribadah kepadanya dengan disertai kecintaan kepadanya dalam ibadah tersebut, lantas dia tidak menolong Anda. Perbanyaklah berdoa dengan nikmat mulia yang diajarkan Nabi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Tunggu sebentar, maafkan saya. Jangan hanya memperbanyak saja, tapi masukkan agenda ini dalam jadwal harian Anda, rencana tahunan Anda, dan tujuan hidup Anda. Oh. Sebab jika dia tidak menolong Anda untuk itu, maka tidak akan ada kekuatan lain yang menolong Anda. Sebab jika dia tidak menolong Anda untuk itu, maka Anda tidak akan dapat melakukan apapun. Sebab jika dia tidak menolong Anda untuk itu, maka sungguh Anda telah rugi di dunia dan di akhirat. Ibnu Qayyim berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang ini guru beliau, guru Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata ya, aku memperhatikan doa yang paling bermanfaat. Ternyata doa tersebut adalah permohonan pertolongan untuk mendapatkan keriduannya. Kemudian aku menemukan doa tersebut berada dalam surat Al-Fatihah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Ibnu Qayyim juga berkata, hati itu ditimpa oleh dua penyakit besar. Jika seorang hamba tidak memperbaiki, maka kedua penyakit itu akan melemparkannya ke dalam kebinasaan. Dan itu pasti. Kedua penyakit itu adalah riya dan kibr, kesombongan. Maka obat bagi riya adalah dengan Iyyaka na'budu, sedangkan obat bagi kesombongan adalah
dengan iyyaka nasta'in. Sering saya mendengar Syekhul Islam, semoga Allah menyucikan ruhnya, berkata, iyyaka na'budu akan mencegah riya, sedangkan iyyaka nasta'in mencegah kesombongan. Ini ada fawaid ya, insyaallah dari Syekhul Islam. Iyyaka na'budu itu mencegah dari riya, dan sedangkan iyyaka nasta'in itu mencegah kesombongan. Insyaallah. Tidaklah Anda perhatikan sholat yang Anda selesaikan dengan segera. Demi Allah, seandainya dia tidak menolong Anda untuk mengerjakannya, saya Anda tidak akan menunaikannya. Tunduklah kepadanya. Dia adalah yang maha penyayang. Letakkan kebutuhan-kebutuhan Anda di pintunya. Jadikan hati Anda tunduk dengan merendahkan diri di bawah arsy. Meskipun Anda belum berdoa kepadanya, namun Ar-Rahim yang maha penyayang menghendaki Anda dalam keadaan khusyuk seperti ini. Setelah itu percayalah bahwa dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda, mengangkat penyakit Anda, dan mengembalikan senyuman di bibir Anda. Bersama Allah, impian-impian Anda akan menjadi kenyataan. Harapan-harapan Anda akan terrealisasi dalam hidup Anda. Keinginan Anda akan dikaruniakan kepada Anda. Obsesi-obsesi Anda akan diberikan kepada Anda. Tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat. Rob yang Anda berdiri sholat menghadapnya, dahi Anda bersujud di tanah untuknya, Anda tundukkan kepala kepadanya. Dialah yang paling berhak menjadi tempat untuk menggantungkan semua kebutuhan, memasrahkan urusan kesembuhan Anda kepadanya, menjadi tempat perlindungan dari semua kekhawatiran, dan menjadi penolong dalam merealisasikan semua harapan dan impian. Tetaplah kedua tanganmu berpegangan kepada tali Allah dengan kokoh, karena dialah tempat sandaran ketika sandaran lain mengkhianatimu. Ada seorang wanita solehah. Anak laki-lakinya bertekad melanjutkan studi ke luar negeri. Wanita tersebut sering mendengar berita bahwa sebagian orang yang belajar ke negara tersebut biasanya kehilangan jati diri dan rusak moralnya. Akan tetapi dia tahu bahwa Allah Maha Kuasa menjadi anak laki-lakinya, menjaga anak laki-lakinya. Wanita itu selalu memanjatkan doa penjagaan untuk anaknya dalam sholatnya. Setelah beberapa tahun, anaknya tersebut lulus dari studinya dan pulang. Anaknya tersebut justru menjadi orang yang lebih aktif lagi ke masjid, qiyamul lail, dan berma'ruf nahi mungkar. Dia kembali dengan memperoleh sesuatu yang sangat berharga yang tidak dimiliki sebelumnya. Bagaimana kita membayangkan bahwa Al-Wakil yang maha mewakili akan membiarkan sang anak tersebut Bagaimana kita membayangkan bahwa Al-Wakil yang maha mewakili akan membiarkan sang anak tersebut dalam kesia-siaan. Sedangkan ibunya memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya dengan doa. Jagalah dia, wahai Robku. Aku pasrahkan urusanku kepadamu, maka janganlah engkau telantarkan anakku. Air mata bahagia. Seandainya salah seorang raja di dunia berkata kepada Anda, percayakan kepadaku untuk mengambil hakmu dari fulan yang zolim. Setelah Anda menjadikan raja itu sebagai wakil Anda, masihkah Anda ragu hak Anda tidak akan sampai kepada Anda? Padahal Anda hanya perlu tanda tangan seorang pembantu raja agar orang zalim itu mengembalikan hak Anda kepada Anda dalam keadaan takut gemetar. Lantas bagaimana jika tanda tangan itu langsung dari sang raja? Lantas bagaimana pula jika bukan sekadar tanda tangan, bahkan sang raja sendiri yang turun tangan melakukan tugas tersebut? Sekarang tinggalkan raja tersebut dan para pembantunya dan renungkanlah. Wa tawakkal 'alallahil hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup di kekal yang tidak mati. Bukankah selama ini semua gambaran kebutuhan dalam bayangan Anda keliru? Sekarang tidak akan ada lagi khawatir, kebingungan, dan ketidakpastian. Allah akan mengubah semua problem yang Anda hadapi menjadi solusi.
Semua rasa sakit menjadi kesembuhan, semua harapan menjadi kenyataan, dan semua air mata menjadi senyuman. Bahkan seandainya Anda meninggal dunia, maka Yang Maha Hidup dan tidak mati akan mengembalikan hak Anda kepada anak-anak Anda sepeninggal Anda. Saat Anda merasakan sakit dan rintihan, Anda menyayat saat Anda merasakan sakit dan rintihan Anda menyayat hati, janganlah disibukkan dengan nasib anak-anak sepeninggalan Anda. Sebab Zat yang maha hidup dan tidak mati, sedangkan zat Anda pasti akan mati. Tetap akan ada bagi mereka, bersama mereka, menyayangi mereka, membahagiakan mereka, dan menjadikan kehidupan mereka lebih baik daripada saat Anda bersama mereka. Sebab Dia maha hidup dan tidak akan mati. Ma hibatu ahadan qattun haibati rajulan zalamtuhu fa ana a'lamu annahu la nasira lahu illallah wa yaqul hasbiyallah Allahu baini wa bainik. Aku tidak pernah takut kepada seorang pun sebagaimana ya Allah. Aku tidak pernah takut kepada seorang pun sebagaimana ketakutanku kepada seseorang yang kuzolimi, dan ku tahu bahwa dia tak memiliki satu penolong pun selain Allah. Lalu orang yang kuzolimi itu berdoa, cukuplah Allah penolongku, antara aku dan engkau adalah Allah. Ya, antara aku dan engkau ada Allah. Oksigen kehidupan. Bahkan seandainya tidak ada yang menzalimi Anda, tetaplah bertawakal kepadanya. Tawakal bukan hanya sebagai jalan keluar dari kezaliman orang-orang yang zalim dan pertolongan untuk melakukan perbuatan tertentu saja. Tawakal adalah oksigen kehidupan. Apakah Anda bisa hidup tanpa oksigen? Bertakwalah kepada Allah dalam hal kesehatan Anda. Pasrahkan kepada Allah perkara denyut jantung Anda sendiri. Gerakan anggota tubuh Anda, aliran darah pada urat nadi Anda, dan pencernaan makanan di dalam tubuh Anda. Seandainya Allah tidak mengizinkan pelupuk mata Anda berkedip, maka Anda akan terbakar karena kekeringan. Seandainya Allah tidak mengizinkan lidah Anda merasakan, kehidupan akan menjadi suram dalam pandangan Anda. Seandainya Allah tidak mengizinkan kulit Anda merasakan, niscaya saat teriris Anda tak akan merasakan mati rasa ya. Bertakwalah, bertawakallah kepada Allah dan dalam kebaikan anak-anak Anda. Betapa sering kita melihat anak-anak yang terdidik di dalam masjid, tetapi kemudian mereka menyimpang dari agama. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi seperti itu. Betapa banyak anak-anak yang dibiayai dan diasuh oleh ayah mereka, tetapi kemudian perilaku mereka rusak. Betapa banyak anak-anak yang selalu diperhatikan oleh kakak-kakak mereka, tetapi kemudian mereka menyimpang. Allah saja yang mengetahui letak hidayah di hati anak Anda. Berdoalah kepadanya agar memenuhi hati anak Anda dengan keimanan. Bertawakallah kepadanya, ucapkan kepadanya yang penuh ketundukan, Ya Robbi, ini adalah anakku, Engkau adalah Robku dan Robnya, maka berilah dia petunjuk ke jalanmu dan tolonglah aku untuk mendidiknya. Ya Robbi, saya tidak akan bisa memerintahkannya dengan baik untuk sholat jika Engkau tidak menolongku. Ya Robbi, dia tidak akan bisa mengerjakan sholat dengan baik jika Engkau tidak menolongnya. Maka tolonglah kami untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah kepadamu dengan baik. Ya, mungkin demikian. Sudah 20 halaman. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi masih di Asma Allah Al-Wakil. Semoga Allah mudahkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.